Halo saudara-saudara, secara khusus para siswaku kelas 11 SMK MA dan sederajat ya. Selamat ketemu kembali. Apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar, untuk mengembangkan kepribadian kita melalui bimbingan konseling. Pada pertemuan ini kita akan mendalami tema klasikal, yakni pribadi yang selalu bersyukur. Sekali lagi, pribadi yang selalu bersyukur. Apa tujuan materi ini, anak-anakku yang terkasih? Ya, dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yakni Tuhan Yang Maha Esa, serta menikmati sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Baik, untuk mencairkan kebekuan atau suasana kelas kita agar lebih semangat sebelum materi layanan BK disampaikan, mari kita laksanakan ice breaking multimedia ya. Nah, maka kita menebak gambar ini dengan tenang ya. Mari kita lihat instruksinya. Peserta didik diminta duduk tenang dan memperhatikan tayangan berikut. Peserta didik diminta mengucapkan atau menyebutkan warna bersama-sama. Oke? Nah, sebelumnya mari kita lakukan cara meningkatkan konsentrasi kita pada tema kita saat ini. Tugas Anda adalah mengucapkan warnanya, bukan membaca tulisannya. Oke? Siap? Siap. Ya, kalau siap maka kita teruskan. Ya, kita latihan dulu sebelumnya ya. Nah, ini coba tebak warna apa? Ya, oke. Kemudian berikutnya. Kemudian, ya. Selanjutnya, siap? Siap. Oke, ini coba tebak gambarnya ya. Oke. Lanjut. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hore. Semoga dengan tebakan warna itu ya kita semakin semangat dan segar untuk melanjutkan tema kita ini. Baik, saudara-saudara, Profesor Emmons menuangkan hasil-hasil temuan ilmiahnya dalam buku terkenalnya, yakni Thanks How the New Science of Gratitude Can Make You Happier, ya. Terima kasih bagaimana ilmu baru tentang bersyukur dapat menjadikan Anda lebih bahagia. Temuan ilmiah tentang syukur ini mengukuhkan bahwa syukur adalah akhlak mulia yang mesti ada dalam diri manusia. Sebab syukur memicu bertambah nikmat hidup seseorang. Semua orang punya rezeki masing-masing, juga masalah masing-masing. Karena itu, tidak perlu menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya, kebahagiaan itu hasil dari kepandaian kita dalam bersyukur. Bila hati kita dipenuhi rasa syukur, hidup akan senantiasa semangat menjalani hidup, menumbuhkan sikap dermawan, serta hidup menjadi lebih indah dan damai. Segala sesuatunya terlihat baik dan positif. Nah, di sini kita akan menonton video inspirasi selalu bersyukur. Tapi pada kesempatan ini saya akan pisahkan secara khusus untuk anak-anak saya kelas 11 dan bagi teman-teman para siswa peserta didik dari sekolah lain mungkin nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya untuk menghindari pelanggaran hak cipta, saudara. Ya, baik. Menurut Andas Arab,
Indonesia kata syukur diambil dari kata syakara yang artinya adalah berterima kasih, dan taskara yang berarti mensyukurinya, memujinya. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat akan segala nikmat Allah. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya. Baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dalam Andas Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Rasa berterima kasih kepada Allah, untunglah atau merasa lega, senang, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku yang terkasih, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, berikut cara bersyukur kepada Tuhan, diantaranya bersyukur dengan hati nurani. Kata hati alias nurani selalu benar dan jujur. Untuk itu, orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang biasa melafalkan atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada Allah. Yang berikutnya adalah bersyukur dengan perbuatan, yang biasanya dilakukan anggota tubuh. Tubuh yang diberikan Allah kepada manusia sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang itu ya. Nah, apa bentuk-bentuk bersyukur itu? Beberapa bentuk syukur yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ibadah, anak-anak, merupakan tanda syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibadah yang dapat dilakukan misalnya sholat, puasa, zakat bagi muslim ya, ke gereja bagi umat Kristen, sembahyang bagi umat Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah bentuknya menjaga kesehatan fisik. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan fisik dan mental berarti menjaga nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makan teratur, olahraga, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jelek, misalnya narkoba, seks bebas, ataupun yang dapat merusak kesehatan fisik kita, merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anakku, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Tuhan menciptakan otak kita untuk berpikir, membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita patut mensyukurinya dengan melakukan aktivitas yang dapat mengembangkan pikiran. Seperti apa misalnya? Rajin belajar, membaca, mengkaji ilmu sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, yang berikutnya adalah mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Cara kita menyiapkan masa depan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan, anak-anak. Contoh aktivitas mengembangkan potensi yang Tuhan berikan untuk kebaikan misalnya, ketika mengetahui diri kita berbakat dan menulis, manfaatkanlah itu. Yang berikut adalah memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Orang yang bersyukur ingin menjadi yang terbaik dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Di sekitar kita masih banyak orang menderita karena kemiskinan, pengangguran, cacat fisik, mental dan sosial, tertimpa bencana alam, dan masih banyak anak-anak contoh-contoh yang bisa kita lihat di sekitar kita. Berikutnya, tidak menyebabkan orang menderita. Ya, bagaimana dengan ini? Menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan mencoret-coret tembok, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, menciderai, atau melakukan tawuran pelajar.
Saudara-saudaraku, anak-anakku yang terkasih, menyadari dan merasakan nikmat yang Tuhan berikan pada kita, serta mensyukurinya, maka marilah kita melihat bagaimana nikmat Tuhan yang diberikan hingga saat ini kepada kita. Lakukan beberapa aktivitas ini. Mari ikutin apa yang saya katakan di dalam video ini. Tahanlah nafasmu setelah 20 detik. Atau semampumu secara serentak. Saya akan menghitung mundur mulai dari 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhentilah menahan nafas ketika kamu tidak mampu lagi menahannya. Berapa lama kamu mampu menahan nafas, anak-anakku? Adakah di antara kalian yang mampu menahan nafas lebih dari 1 sampai 2 menit? Bagaimana rasanya tidak bisa bernafas dalam waktu 1 menit? Bayangkan bagaimana jika kita tidak bisa bernafas dalam waktu 1 menit, anak-anak. Bagaimana setiap udara yang kita hirup harus kita bayar. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Mampukah kita membayarnya? Cukupkah harta yang kita miliki untuk membayar semuanya itu? Bagaimana dengan nikmat lainnya yang Tuhan berikan kepada kita? Nikmat penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Mampukah kita membayarnya? Renungkan betapa Tuhan Maha Kaya dan Maha Pengasih kepada setiap hamba-Nya. Anak-anakku yang terkasih, pada materi ini semoga ada sesuatu yang kita petik untuk hidup kita. Dan tentu dengan materi singkat ini kita tetap bersyukur senantiasa pada Tuhan atas karya agungnya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua. God bless.